Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Psikologi Quran, yang beranggotakan yaitu saya sendiri sebagai moderator atas nama Khaira Siska dan rekan kerja kelompok saya yang bernama Fatuhun Mubin Agusni, Nova Monisa, dan Nur Abiat. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Bapak Safril Syah SAG MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Islam yang sudah membimbing kami dari awal hingga akhir. Tidak saya perpanjangkan lagi, langsung saja kita masuki ke dalam presentasinya yaitu Psikologi Quran. Abstrak. Psikologi kepribadian perspektif Al-Quran perlu dikaji dengan pertimbangan bahwa Al-Quran adalah merupakan percikan dari kecerdasan Tuhan yang layak dijadikan sumber pedoman. Tata nilai kehidupan bagi manusia, Al-Quran memberikan pandangan yang komprehensif bahwa manusia memiliki potensi bersifat fisik, jiwa, akal, hati, dan ruh. Psikologi kepribadian Al-Quran adalah menekankan keseimbangan yang terbentuk melalui dinamika tarik-menarik antara dorongan potensi fisik dan potensi ruh dengan pertimbangan hati, akal, dan nafs. Pendahuluan. Sebagai disiplin ilmu hasil spekulasi pemikiran dan keterbatasan manusia, psikologi tentu mempunyai sejumlah kelemahan. Kelemahan psikologi diantaranya dapat dilihat pada keterbatasan dalam menerangkan siapa sesungguhnya manusia dan bagaimana seharusnya manusia menata dirinya meraih kesuksesan di dalam menjalani kehidupan. Melihat adanya kelemahan kajian psikologi, maka sangat perlu dikembangkan sudut pandang psikologi dari perspektif Al-Quran. Penggunaan sudut pandang ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Al-Quran adalah merupakan percikan dari kecerdasan Tuhan yang layak dijadikan sumber pedoman, tata nilai kehidupan bagi manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan psikologi Quran. Al-Quran memandang manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki keunikan tertentu. Manusia diciptakan dengan bentuk raga yang sebaik-baiknya, serta dilengkapi dengan organ psikofisik yang istimewa. Dalam beberapa ayat Al-Quran, secara gamblang menegaskan bahwa manusia memiliki potensi-potensi psikofisik, kekuatan, visi, nafs, akal, hati, dan ruh. Sebagaimana dalam Al-Quran surah As-Sajadah 9 yang artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kaum pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. As-Sajadah ayat 9. Kemudian pandangan Al-Quran terhadap manusia bukan hanya memperhatikan potensi batin sebagaimana tergambar pada diagram, melainkan Al-Quran juga memperhatikan betapa besar pengaruh lingkungan pada pendidikan. Pada surah Al-Baqarah ayat 31 ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan nama-nama yang dengan kata lain, manusia adalah juga makhluk yang dapat dikenai pendidikan. Dan pada hadis yang sangat populer dijelaskan semua anak Adam dilahirkan dengan kondisi fitrah atau suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak menjadi Yahudi atau Nasrani. Dan yang paling spesifik, Al-Quran telah menjawab misteri ilmuwan psikolog yang mencari-cari kekuatan transpersonal dengan menunjukkan potensi ruh yang ada di dalam diri manusia. Selanjutnya saya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kepribadian manusia. Dalam perilaku psikologis Al-Quran, manusia terkadang bisa terjatuh pada sifat-sifat hewan ataupun berubah seperti sifat-sifat malaikat. Ada kalanya juga manusia tertarik oleh kebutuhan dan syahwat tubuhnya, dan ada kalanya juga ia tertarik oleh kebutuhan spiritualnya. Al-Quran juga mengisyaratkan pergulatan psikologis yang dialami oleh manusia, yakni antara kecenderungan pada kesenangan-kesenangan jasmani dan kecenderungan pada godaan-godaan kehidupan duniawi. Jadi sangat alamiah bahwa pembawaan manusia tersebut terkadang adanya pergulatan antara kebaikannya maupun keburukannya. Untuk mengatasi pergulatan antara aspek material atau aspek spiritual pada manusia tersebut dibutuhkan solusi yang baik, yakni dengan menciptakan keselarasan di antara keduanya. Di samping itu,
Al-Quran juga mengisyaratkan bahwa manusia berpotensi positif dan negatif. Pada hakikatnya, potensi positif manusia lebih kuat daripada potensi negatifnya. Potensi positif dan negatif manusia ini banyak diungkapkan oleh Al-Quran. Di antaranya ada 2 yang menyebutkan potensi positif manusia, yaitu surat At-Tin ayat 5, yang artinya manusia diciptakan dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya. Dan surat Al-Isra ayat 70, yang artinya manusia dimuliakan oleh Allah dibandingkan dengan kebanyakan makhluk-makhluk yang lain. Di samping itu juga banyak juga ayat Al-Quran yang mencela manusia dan memberikan cap negatif terhadap manusia. Di antaranya yaitu manusia yang amat aniaya serta mengingkari nikmat. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 34. Sebenarnya, 2 potensi manusia yang saling bertolak belakang ini diakibatkan oleh persatuan di antara 3 macam nafsu. Yang pertama ada nafsu amarah as-su', atau disebut juga jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan. Yang kedua ada nafsu lawamah, atau disebut juga jiwa yang amat mencela. Dan yang ketiga nafsu mutmainnah, atau disebut juga dengan jiwa yang tentram. Menurut Usman Najati, pola kepribadian manusia dikelompokkan berdasarkan pada Al-Quran sebagai berikut. Pertama, kepribadian orang beriman. Kepribadian orang beriman akan dapat tercapai bila diawali dengan kepercayaan pada rukun iman yang terdiri atas iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasulnya, percaya pada hari akhir, dan percaya pada ketentuan Allah, yaitu qadar dan takdir. Keimanan yang kuat terhadap rukun iman tersebut akan membentuk nilai-nilai yang melandasi keseluruhan aktivitasnya. Jadi dengan nilai-nilai itu, setiap individu akan dapat terbentuk atau memiliki kepribadian yang lurus dan sehat. Jadi orang yang memiliki kepribadian yang lurus dan sehat ini juga memiliki ciri-ciri antara lain akan bersikap modern dalam segala aspek kehidupannya, rendah hati di hadapan Allah maupun sesama manusia, senang menuntut ilmu, sabar, dan jujur. Yang kedua ada kepribadian orang kafir. Ciri-ciri orang kafir yang diungkapkan dalam Al-Quran antara lain suka putus asa, tidak menikmati kedamaian dan ketentraman dalam kehidupannya, tidak percaya pada rukun iman yang selama ini menjadi pedoman keyakinan umat Islam. Mereka juga tidak mau mendengar dan berpikir tentang kebenaran yang diyakini kaum muslim. Mereka saling tidak setia pada janji, bersikap sombong, suka dengki, cenderung memusuhi orang-orang yang beriman. Tujuan hidup mereka hanya kesukaan duniawi saja, sehingga seringkali berakibatkan ketidakseimbangan pada kepribadiannya. Mereka pun tertutup pada pengetahuan ketauhidan dan lain-lain. Jadi ciri-ciri orang kafir sebagaimana yang tergambar dalam Al-Quran tersebut menyebabkan mereka kehilangan keseimbangan kepribadian, yang akibatnya mereka mengalami penyimpangan antara pemuasan syahwat serta kesenangan jahiliyah dan duniawi. Hal ini membuat mereka kehilangan satu tujuan tertentu dalam kehidupannya, yaitu beribadah kepada Allah dan mengharap ridhanya, untuk mengharap maghfirah serta pahalanya di dunia dan akhirat. Selanjutnya ada kepribadian orang munafik. Munafik adalah golongan yang berkepribadian sangat lemah dan bimbang. Di antara sifat atau watak orang munafik yang tergambar dalam Al-Quran antara lain, mereka lupa untuk menuhankan sesuatu atau seseorang
selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berbicara, mereka suka berdusta. Mereka menutup pendengaran, penglihatan, dan perasaannya dari kebenaran orang-orang munafik. Jadi ciri-ciri kepribadian orang munafik yang paling mendasar adalah keseimbangannya antara keimanan dan kekafiran, serta ketidakmampuannya membuat sikap mereka yang tegas dan jelas berkaitan antara keyakinan bertauhid. Keseimbangan dalam kepribadian. Prinsip keseimbangan merupakan konsep yang harus diperhatikan oleh manusia. Prinsip ini dengan tegas menekankan bahwa kepribadian yang dikonsepkan Al-Quran sangat memperhatikan aspek perilaku lahiriah yang didorong oleh keseimbangan interaksi dua sisi, potensi fisik dengan potensi batiniah berupa ruhiniah, dengan harapan agar semua perilaku manusia, apapun jenisnya, adalah bentuk perilaku yang kalau dilakukan di samping berdasarkan pertimbangan keseimbangan proporsional seluruh potensi manusiawinya, fisik, akal, jiwa, hati, dan ruh. Kesimpulan. 1. Manusia menurut Al-Quran memiliki potensi-potensi yang lebih komprehensif seperti fisik, jiwa, akal, hati, dan ruh. 2. Psikologi Al-Quran. Dengan demikian, memandang perilaku manusia ditentukan oleh interaksi keseimbangan potensi manusiawi. 3. Keseimbangan potensi manusiawi akan mengantarkan manusia kepribadian baik dan sebaliknya. Jika tidak ada keseimbangan akan mengakibatkan derajat kepribadian menjadi berubah, ada kalanya lawamah, atau bisa juga jadi imaro, bisu. 4. Pola kepribadian manusia dapat dibagi 3. Kepribadian yang mutmainah, kepribadian lawamah, dan imaro, bisu. Demikianlah hasil presentasi kami hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah bersedia untuk mendengarkan hasil presentasi kami. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.